عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي المسلمون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون، عافاني الله وإياكم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقواه السبيل الوحيد لنيل السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa, karena takwa adalah satu-satunya jalan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bahagia adalah sebuah kata yang dicari oleh setiap insan manusia yang pernah hidup di dunia. Ada orang yang mencari kebahagiaan di atas langit sampai keluar angkasa demi ingin bahagia. Ada orang yang dia pergi ke puncak gunung hanya untuk sekedar mencari kata bahagia. Ada orang yang pergi ke dasar lautan hanya ingin mendapatkan rasa bahagia. Maka kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, Islam sebagai agama yang menjanjikan kepada pengikutnya kebahagiaan, sudah mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang semestinya bahagia. Bahagia bukanlah pada makanan minuman yang dikonsumsi. Bahagia bukanlah pada pakaian, rumah mewah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, kilauan dan kilauan.
kiloan dan kilauan. Tetapi tidaklah padanya ada kebahagiaan. Tetapi menurut syariat Islam, bahagia ada pada hati, kalbu setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang hati-hati mereka tenang, inilah bahagia. Dengan berzikir kepada Allah, ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, kalbu akan menjadi tenang. Pusat dari kebahagiaan ada pada kalbu manusia. Oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Yang artinya bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah dengan rasa cukup yang dimiliki oleh setiap kalbu pada setiap manusia. Kalau seandainya orang yang kaya adalah orang yang paling bahagia, maka niscaya tidak akan pernah ada orang kaya yang stres. Pernah ada orang kaya yang bunuh diri. Niscaya tidak akan pernah ada orang kaya yang minum minuman memabukkan. Kenapa mereka minum minuman memabukkan? Kenapa mereka stres? Kenapa mereka bunuh diri? Hanya ingin bahagia. Ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan bukan pada harta benda. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabat Nabi Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, "Ya Shaddad, idza ra'aita an-nas iktanazu adh-dhahaba wal fiddah, fakniz haula'il kalimat." Wahai Shaddad, jika engkau lihat manusia sudah mulai mengumpulkan emas dan perak, menganggap emas dan perak ada kebahagiaan di sana, maka hendaknya engkau kumpulkan doa-doa berikut. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku memohon ketetapan agama, wal azimata ala rusyd, dan kekuatan untuk selalu di atas petunjukmu. Wa as'aluka khaira ni'matik, dan aku memohon kepada engkau sebaik-baik nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan ibadah yang baik kepadamu. Wa as'aluka qalban saliman, aku memohon kepada engkau kalbu yang selamat. Inilah kebahagiaan. Lisanan sadiqan, lisan yang jujur, inilah kebahagiaan. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, wa astaghfiruka lima la ta'lam, dan aku memohon kepada engkau dari seluruh apa saja yang engkau ketahui, dan aku berlindung kepadamu min syarri ma ta'lam, dari seluruh keburukan apa saja yang engkau ketahui. Dari hadis ini kita pelajari, wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, bahwa kalbu yang selamat, kalbu yang bersih, lebih daripada harta benda, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, kiloan dan kilauan. Oleh karena sebab itu, khatib pada kesempatan kali ini ingin menyebutkan konsep hidup bahagia. Konsep hidup bahagia ada 5 langkah. Yang pertama, al-i'tiqad anna Allah ahkamul hakimin. Meyakini seyakin-yakinnya di dalam kalbu kita syariat Allah, peraturan yang Allah buat bagi kita berupa perintah yang dikerjakan atau larangan yang dijauhi.
adalah peraturan hidup yang paling terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tin, "Alaihissallah biahkamil hakimin." Bukankah Allah hakim, memutus keputusan yang paling bijaksana? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan peraturannya, perintahnya pasti mendatangkan kebaikan. Silahkan cek di dalam semua perintah Allah, baik di dalam Al-Quran atau melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang diperintahkan pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Dari mulai salat, kemudian puasa, zakat, haji, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berdoa, berzikir, semuanya mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu di antaranya tentang salat. Aqimus salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, zina, homoseksual, lesbian, main wanita, pornografi, pornoaksi yang hari-hari ini susah untuk terbendung. Baik zina mata, atau telinga, atau lisan, atau benar-benar dengan kemaluan. Maka salat obatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya. Setiap orang salat niscaya tidak akan pernah berzina. Jamin, pasti, niscaya orang salat niscaya tidak akan pernah melakukan hal-hal yang diharamkan. Pasti, karena bagaimana orang salat dalam keadaan berzina? Tidak mungkin. Orang salat pasti dijauhkan dari perbuatan zina, dan zina menghantarkan kepada keburukan di dunia dan di akhirat. Salat menghantarkan kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Puasa yang baru saja kita lalui pasti mendatangkan kebahagiaan. Dengan puasa kita menjadi pandai bersyukur. Tahu arti satu biji nasi, bagaimana nikmat Allah kita diberikan kepada kita. Tahu bagaimana besarnya satu teguk air yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan berpuasa kita bisa lebih teguh, sabar, kokoh dalam menghadapi kesulitan hidup. Tahu bagaimana menghadapi lapar, tahu bagaimana menghadapi haus, tahu bagaimana menghadapi susahnya hidup. Bersabar kepada Allah. Puasa mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan seterusnya seperti itulah. Maka begitu juga larangan. Larangan mendatangkan apabila dijauhi pasti mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dari mulai kesyirikan, orang yang bertauhid tidak mensyirikkan Allah, berdoa hanya kepada Allah, tidak minta kepada makhluk. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Hatinya bahagia, tenang, tidak mudah gelisah karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang diberikan keamanan, ketenangan di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitulah Allah, meyakini Allah peraturannya adalah peraturan yang terbaik, maka itu adalah konsep hidup bahagia. Langkah yang kedua, tidak ada kebahagiaan dengan kemaksiatan. Kebahagiaan hanya bisa didapat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika gelisah hatinya,
dikata-katain orang gila, dikatain orang penyihir, dikatain orang tukang kibul, tukang dusta, dikatain dengan berbagai macam tuduhan. Nabi Muhammad SAW kemudian apa yang beliau diperintahkan oleh Allah? Salatlah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Sungguh kami telah mengetahui hatimu gelisah, tidak nyaman, sedih akibat apa yang mereka ucapkan kepadamu. Maka bertasbihlah. Konsep hidup bahagia adalah ketaatan. La sa'adah illa bi ta'atillah. Tidak ada kebahagiaan apapun kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus di dalam salat. Illa salah ya ikhwan. Illa salah. Kecuali salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Jangan pernah remehkan salat. Mungkin orang pernah bermaksiat A, B, C, D. Illa salah. Jangan pernah remehkan salat. Jangan pernah lalaikan salat. Karena salat sumber kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda, Ya Bilal, arihna, qum, aqimis salah, arihna biha. Ya Bilal, aqimis salah, arihna biha. Wahai Bilal, dirikanlah salat, kumandangkan azan, tenangkan hati kami dengannya. Yang sedang gelisah karena permasalahan-permasalahan dunia, yang sedang suntuk karena hutang, banyak yang sakit dari keluarga, mandul, maka ambil air wudhu. Ambil air wudhu, pergi ke masjid, salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat, niscaya hati akan tenang. Konsep yang ketiga dari konsep hidup bahagia adalah al-i'tiqad anna lana aduwan min iblis wa syayatin. Kita meyakini bahwa kalau orang ingin bahagia, ada musuhnya. Musuh yang tidak ingin kita bahagia, yaitu iblis, la'natullah alaih. Dan juga para syaitan, yang mana iblis telah berjanji untuk mengganggu manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu illa iblis, qala asjudu liman khalaqta tina." Ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah, maka sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Iblis menyombongkan diri. Apakah aku sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Aku tercipta dari api. Qala araitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Wahai Allah, sekiranya engkau tangguhkan umurku, maka lihat, aku akan sesatkan keturunannya kecuali sedikit saja. Musuh yang paling nyata agar kita tidak bahagia adalah iblis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syaitan lakum adun fattakhidhuhu aduwan." Sesungguhnya syaitan adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Wajib sebagai musuh, tidak boleh sebagai kawan. Selama kita hidup, maka kita wajib memusuhi syaitan. Karena syaitan yad'u ilan nar, mengajak kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallah yad'u ila daris salam, sedangkan Allah mengajak kepada kampung keselamatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati perangkap iblis. Baik itu dengan tarku ma'mur wa fi'lu mahdzur. Hati-hati dengan rayuan iblis, dengan godaan iblis, agar kita meninggalkan yang diperintah oleh Allah dan melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Nabi Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam. Konsep hidup bahagia yang keempat sebelum terakhir adalah semestinya seseorang mengetahui dan meyakini bahwa bahagia dengan ketaatan. Bahagia dengan ketaatan. Dan tidak bisa seseorang taat kepada Allah kecuali dengan minta petunjuk kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Minta tolong
termasuk ibadah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah beribadah? Karena ibadah apapun, satu takbiratul ihram, ibadah apapun, satu hari puasa, ibadah apapun, satu sujud, satu huruf baca Quran, satu rupiah tidak bisa disedekahkan kecuali dengan minta tolong dari Allah, karena semuanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, kepada orang yang dicintainya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepada nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Sering-sering berdoa, Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaiki diriku seluruhnya dan jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Ingin pergi ke masjid, ingin menegakkan sholat, ingin sholat witir. Yang tadi malam setelah sebulanan penuh digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat witir, ternyata malam pertama, malam hari raya, witir yang kita tinggalkan. Ingin sholat witir, maka berdoalah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang membalik-balikkan hati, condongkan hatiku selalu taat kepadamu. Konsep hidup yang kelima, yang terakhir, harus meyakini baik-baik, tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang walaupun pernah ke gedung yang paling tinggi di dunia, paling mewah di dunia, paling modern di dunia, tidak akan pernah menyamakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga, masuk ke dalamnya adalah puncak kebahagiaan seorang muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang benar-benar sukses. Sukses. Masuk surga adalah sukses. Kalau Anda mempunyai kawan yang sekarang dia menjadi pejabat, yang sekarang dia menjadi pengusaha sukses, yang sekarang dia menjadi orang yang kaya, maka jangan pernah iri. Karena itu terbatas di dunia. Tetapi irilah orang yang masuk ke dalam surga. Irilah kepada Bilal, mantan budak, berkulit hitam, wajah biasa, bibir tebal, tetapi sendalnya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Irilah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mereka dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan masuk surga. Dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan masuk surga Firdaus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah mi'ata darajah, a'adda Allah lil mujahidin fi sabilillah, ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullah is'alul firdaus innaha 'alal jannah." Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Seperti antara langit dan bumi. Kemudian Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian minta, mintalah surga Firdaus. Kenapa ya Rasulullah? Innaha a'lal jannah wa awsatul jannah wa fawqahu arsyur rahman. Jika engkau minta, mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya dialah surga yang paling tinggi. Surga yang paling megah. Di atasnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan segala para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu ma qaraba minal arsh fahuwa anwaruha wa azkaha wa adharuha. Setiap surga yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah, maka dia adalah yang paling terang, paling megah, paling bersih, paling suci. Mintalah, tidak ada kebahagiaan kecuali masuk surga, surganya Firdaus. Tidak ada kebahagiaan kecuali masuk surga, surganya Firdaus, dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang kita ibadahi selama ini. Tuhan yang kalau seandainya kita meminta sesuatu mengabulkan permintaan kita. Tuhan yang kalau seandainya kita sedang sedih, ya Allah, tolong aku ya Allah. Tuhan yang kalau kita sujud, Tuhan yang kita sujud kepadanya, kita nungging, kita ruku untuknya. Tuhan yang kita minta apa saja darinya. Tuhan yang kalau kita melakukan dosa, kemudian kita bertobat, pasti diampuni olehnya. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali masuk surga, surga Firdaus, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana keadaan di surga. Allah berfirman, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, hal azidukum, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat yang sudah kalian rasakan ini?" Penghuni surga langsung mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana?" Bukankah engkau telah memberikan cahaya pada wajah kami? Wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Allahumma ajirna minan nar. Wa tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah masukkan ke dalam surga? Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasyafal hijab, mengangkat hijab penutup antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian para penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihi minan nazari ila rabbihim." Tidak pernah ada nikmat yang indah, yang sangat disukai oleh seluruh penghuni surga dibandingkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr, la tudamuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di dalam surga sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Kalian tidak berdesak-desakan melihatnya. Wallahi para ikhwah, tidak ada kebahagiaan kecuali sini. Masuk surga, surganya surga Firdaus, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga." Kemudian penghuni surga berkata, "Labbaik wa sa'daika ya Rabb." Ya wahai Rabb kami, hal azidukum, hal raditum. Apakah kalian ridha dengan hidanganku? Apakah kalian ridha dengan surgaku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Maukah aku tambahkan kepada kalian?" Kemudian penghuni surga mengatakan, "Ayyu syai'in afdalu min hadza?" Adakah yang lebih indah daripada ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uhillu alaikum ridwani." Aku halalkan bagi kalian ridhaku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya. Ini puncak kebahagiaan. Ini puncak kebahagiaan. Masuk surga, surganya surga Firdaus, dan masuknya tanpa hisab. Kemudian melihat wajah Allah, kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di khutbah yang kedua, khatib mengingatkan khusus untuk bagi para perempuan, jalan untuk masuk surga adalah dengan bersyukur atas pemberian suami. Sabarlah dengan keadaan suami. Sering-seringlah berterima kasih kepada suami. Carilah ridha suami, karena ridha suami adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ridha suami adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua, perbanyaklah istighfar dan bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, ittala'tu fil nar fa idza aktsara ahliha an-nisa." Wahai para perempuan, aku melihat ke dalam neraka. Ternyata penghuni paling terbanyak dari neraka adalah para perempuan. Kemudian setelah itu bangun seorang wanita separuh baya mengatakan, "Malana aktsara ahlin nar ya Rasulullah." Kenapa kami para perempuan adalah penghuni neraka yang paling terbanyak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tukthirna al-la'n wa takfurna al-'ashir." Kalian sering melaknat, kalian sering tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Bersedekahlah kalian wahai para perempuan dan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jnubna wa banina an na'budal asnam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Allahumma arda 'anna, Allahumma arda 'anna, Allahumma arda 'anna, Allahumma arzuqna ru'yataka fil jannatin na'im. Allahumma arzuqna ru'yataka fi jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para jemaah, kami persilakan untuk mendekat ke tempat pengambilan makan di pintu sebelah kanan. Sudah bisa dinikmati.